Halo semuanya, balik lagi ke channel gua. Bukan balik lagi sih, ini konten pertama gua. Sekarang gua mau ngasih tutorial hero favorit gua yang baru aja masuk ke top ranking Chow Chow. Hero nya Chow Chow. Sini gua masih kalah ya dari TS Fly, Void Saiso, baru gua posisi ketiga. Dan kalau ada yang nanya-nanya kenapa cuma 4 gitu, karena hero ini jarang banget yang make ya, dan sekalinya yang make juga belum tentu bisa nyampe ke master. Itu dia, persyaratannya banyak banget. Jadi kita mesti nyelesain 50 game, terus mesti sampai rank master baru bisa masuk ke jajaran top player Chow Chow. Karena banyak yang berpikir tuh lebih efektif pakai Zenji, ada hero nya nanti kita bikin lagi tutorialnya. Sekarang gue mau ngasih tutorial Chow Chow dulu, kita sama-sama belajar game baru, jadi kita sama-sama belajar. Oke, kita coba di training mode. I am still myself. I would never care about others misjudging me. Nah, kita baca dulu skill-skillnya. Skill pertama Chow Chow, Heaven Sword, cooldownnya 4 detik doang, mananya 30. Kalau dilihat dari cooldownnya jelas ya, ini bakal boros mana, tapi nanti ada di bawahnya tuh. Chow Chow memanggil Heaven Sword untuk terbang ke arah ditentukan, menyerang musuh di jalur dengan 80 magic power dikali 0,3 magic damage. Jika skill mengenai hero musuh, mengurangi 1 detik waktu cooldown dan memulihkan 50% mana yang digunakan skill ini. Nah, ini yang enak banget buat nyicil ini sebenarnya. Dipakai buat farming kurang, tapi buat nyicil enak. Karena dia range-nya cukup jauh. Nanti kita lihat di tutorialnya. Dia nusuk gitu. Jadi kalau buat nyicil ini nggak buang-buang mana, nggak buang, dan cooldownnya juga cepet jadinya. Dikurangi 1 detik jadi 3 detik doang loh. Udah kayak bisa kita spam lah. Nah, kalau mau lebih efisien lagi, jadi kita nyicil sambil mengenai soldier. Soldier itu kayak creep, kayak minion kalau di ML, creep kayak dari creep Dota ya. Skill keduanya Jade Sword. Dia CD-nya lebih lama dari yang Heaven Sword. Mananya juga lebih gede. Cooldownnya 12 detik. Chow Chow menggunakan Jade Sword untuk mengayunkan cahaya pedang besar ke arah daerah berbentuk kipas untuk memberikan 120 magic power dikali 0,5 magic damage. Ada musuh, ini mungkin ada jikanya. Jika ada musuh di dalam jangkauan, jika skill ini mengenai hero musuh, akan menyebabkan 1 detik efek blind. Jadi ntar dia akan memberikan efek blind ya. Terus kalau dilihat dari damage-nya 120, Jade Sword cuma 80. Skill ini burst banget ya. Skill yang bakal nge-burst banget, burst damage. Tapi mananya juga lebih gede, cooldownnya juga lebih banyak. Dan ini tuh range-nya kecil tapi AOE-nya gede. Jadi buat hero mage ini bener-bener deket. Jadi kita mesti deket baru kena. Nanti kita langsung lihat aja di tutorialnya. Nah, kemudian skill ketiganya ini dua-duanya. Jadi kalau yang tadi pedang birunya, yang pertama Heaven Sword, yang kedua pedang merahnya Jade Sword. Nah, ini dua-duanya Falling Sword. Yang merah sama biru jatuh ke tanah. Kalau dari namanya segitu ya. Tapi emang bener begitu. Chow Chow memanggil Falling Sword untuk ditusukkan ke tanah area target, menyebabkan 100 magic power dikali 0,4 magic damage, dan mendorong musuh dalam jangkauan Falling Sword bertahan selama 3 detik di mana semua orang tidak bisa lewat. Skill ini kayak skill kalau di ML itu temboknya Grok, tapi dia areanya lebih kecil, dia bulat. Tapi ada nanti area-area di map yang dimana kita tutup di situ benar-benar orang nggak bisa lewat. Nanti gue juga kasih tahu area-areanya di mana aja.
dan itu bakal ngebantu war banget. Nah ini paling GG, skill paling GG yang dimiliki Cao Cao dan enak banget buat dimainin, World Ruling ya, World Ruling. Setelah 2 detik Cao Cao menyerang semua hero musuh di peta, menyebabkan 250 magic power dikali 0,4 magic damage dan mendapatkan pandangan pada hero musuh selama 3 detik. Kayak skill siapa? Ya benar, kayak skill YSS nya yang di ML. Tapi dia nggak area ya, kalau YSS masih ada area dikit-dikit. Jadi kalau orang dempet itu makin sakit. Kalau ini enggak. Jadi dia cuma single target, tapi untuk semuanya. Dan dia punya jeda 2 detik itu bisa di cancel. Jadi hati-hati ketika penggunaannya, jangan sampai ada hero musuh di dekat kita. Kita bakal ngelakuin gerakan dulu 2 detik, ada tahunnya dulu 2 detik baru bisa memberikan damage. Jadi hati-hati gunainnya. Langsung aja ke tutorialnya. Musuhnya kita pilih tank aja ya, paling badak Zhang Fei. Nanti kita bikin tutorialnya lagi. Welcome to Legends of Beware. Kingdoms. If you pretend to be weak, enemy may become Oke, kita udah masuk ya ke tutorialnya, ke training ground. Kita nggak usah pakai cooldown ya, kita level maksin aja. In the midst of chaos, there is also chance. Kita pertama tadi skill 1 dulu ya. Nah ini skill satunya, jaraknya cukup jauh, enak banget buat nyicil. Tapi kalau kita lebih memilih buat naikin skill 2, karena gue juga lebih memilih naikin skill 2 daripada skill 1 ya, karena damage-nya benar-benar sakit, enak banget buat ngeburst. Jadi dia jaraknya cukup jauh, lihat, dari sisi sini sampai sisi lawannya tuh masih dapat. Enak banget buat farming. Jadi dia lebih hemat mana dan efektif kalau kena hero musuh. Dia nggak bakal mengurangi mana, banyak, sama juga dapat cooldown reduction 1 detik. Jadi skill ini lebih cepat. Nah, yang kedua, ini skill keduanya, Jade Sword. Lihat, langsung hilang. Walaupun ini sudah maksimal ya. Kalau ininya enggak. Jaraknya deket banget. Sangat bahaya banget sebenarnya kalau pakai skill ini. Tapi dia bisa sambil jalan, lihat. Bisa sambil lari. Ini bermanfaat banget kalau lagi kabur buat ngusir musuh ya. Apalagi itu hitter, ada efek blindnya juga. Lihat. Kalau kita nggak deket, kita nggak bakal bisa memberi damage.
musuhnya kita maksimal juga deh ya, biar nggak terlalu jomplang. Nah udah level 18. Dragon Saber, arise! Kita lihat dia tebal banget, nggak bakal berasa, apalagi no item. Enemy may become arrogant. Jaraknya tuh deket banget, ini riskannya buat mage. Skill andalannya malah jaraknya bener-bener deket banget. You can never judge a book by its cover. Selain SS ya, skill andalan selain SS. Oke, In the kita midst of chaos, ke there is skill also ketiga, chance. Falling Sword. Victory Jadi is dia bentukannya kayak gini standing nih, on my bentukannya side. dong. Nah, Wuju, dia kayak all paths. tembok grok kayak yang gue bilang. Tuh, kita nggak bisa lewat. Ini Be aware. bermanfaat banget buat Fight pas me. war. Lihat di posisi kayak gini, bener-bener nggak ada celah buat My lewat brothers knew my selama 3 pain. detik. Dan kalau hero musuh terkena ini, dia bisa mental. There is a Asal suspect. posisinya pas. You see? Itu dia imbanya skill ini. Lihat. Kita bisa buat misahin musuh yang deket-deket ke kita, kayak kita punya skill knockback, I kill people tapi in pemanfaatannya dreams. harus So tepat. when I fall asleep, Tuh. make sure not to come Jadi dia too akan menghasilkan close. knockback atau bisa buat juga buat kabur. Ini adalah trik ya, gue temuin di game tanpa sengaja. Sayangnya belum bisa di record, untuk ini juga replay nggak ada, jadi sayang banget ya. Waktu itu sempat gue temuin trik ini. Lihat, If you pretend to be keren weak, parah enemy ini may hero, become asik arrogant. banget kalau menurut gue. Kita bisa ngehindar Long lewat path. tembok dengan memanfaatkan pedangnya. Life is too Jadi ada daya short dorong to dari be pedangnya yang destroyed. kita pakai. God cannot Caranya reach me. nanti gue I share do. You di can video never berikutnya judge ya. a book by its cover. Let Lihat, become enak banget dark buat kabur, and ngejang-ngejang gitu. impenetrable as the night. Kalau bahasa anak Dota, we are electric. Nah, skill terakhir. Skill terakhirnya ini adalah ultinya. Skill paling enak, skill buat KS. Atau bisa buat juga ngebuka map ya. Misalnya musuh nggak ada di map, ward juga jarang, kita pakai ini bisa bermanfaat banget buat teman kita. Buat kita juga bisa bermanfaat juga. Secara kita bisa ngebuka map ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dia ada delaynya 2 detik sebelum skill ini keluar gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu pas ngeluarinnya. Jangan di depan musuh kayak gini. Kenapa dia nggak ini ya? Nggak ngecece kita. Kalau kita dicece, kita cancel. Didorong, dikenok, di stun. Kalau dipukul nggak. Dikenok, di stun, di silent. I am still myself. Itu kita I would kena never ini. care about others misjudging me. Oke, untuk build-nya gue kasih lihat juga build gue ya, karena kalau di Loki In ini the midst of chaos, there is also yang chance. gue lihat build-nya itu luas banget. Kita bisa pakai build apa aja, tergantung situasional. Jadi nggak kayak game, nggak kayak ML. Don't you see? Dia bener-bener lebih rumit, tapi enak, asik. Tantangannya berasa. Oke, kita exit dulu trainingnya.